Inilah ciri-ciri kelompok Syiah dan ajarannya yang harus kita waspadai. Aliran satu ini memang mengundang banyak perhatian, apalagi pergolakan konfliknya dengan aliran Sunni. Sebelum kita membahas ciri-ciri aliran Syiah, ada baiknya kita mengetahui dulu perbedaan pemahaman antara Syiah dan Sunni. Karena sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kehadiran Syiah adalah hal yang selalu kita waspadai. Sunni dan Syiah, dua aliran yang lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Syiah berpendapat bahwa yang pantas menjadi khalifah hanyalah para keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sunni berpendapat pengganti Nabi Muhammad atau khalifah dapat ditunjuk melalui kesepakatan bersama, tidak mesti dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dapat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Meski demikian, Sunni dan Syiah masih memiliki beberapa pendapat yang sama. Di antaranya, meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam agama Islam, dan meyakini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Akan tetapi, tauhid antara Syiah dan Sunni memiliki perbedaan yang sangat khas. Di dalam Syiah, mereka menganggap Ali bin Abi Thalib dan seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Itulah sebabnya Syiah menganggap keimanan seseorang tidak dikatakan sah meski beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kalau tidak ditopeng dengan kepercayaan Syiah. Berbeda dengan Sunni yang menganggap khalifah dan imam sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis dan tidak dipilih berdasarkan tauhid. Dilansir dari berbagai sumber, Syiah memiliki 4 aliran di dalamnya. Pertama, Syiah Gulat. Dahulu Syiah Gulat memang sangat diwaspadai. Kelompok inilah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syiah Ismailiyah dan Syiah Ajaidiyah yang menganggap kedudukan Ali bin Abi Thalib lebih tinggi dibandingkan kedudukan semua sahabat Nabi yang lainnya. Yang terakhir, Syiah Isna Asyariyah. Syiah ini menganggap diri mereka sebagai golongan minoritas dan selalu beranggapan mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok manapun. Namun nyatanya, Syiah masih tetap eksis dengan ragam ciri-ciri mereka yang sangat mudah dikenali sebagai berikut. Yang ke-1, orang Syiah tidak akan mau sholat Jumat kecuali dengan golongannya. Meskipun mereka hadir dalam sholat Jumat bersama jamaah lainnya, tetapi mereka langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Sebagian orang akan mengira mereka mengerjakan sholat sunnah, namun kenyataannya mereka melaksanakan kembali sholat zuhur 4 rakaat. Hal ini dikarenakan pengikut Syiah tidak meyakini sahnya sholat Jum'ah kecuali bersama imam yang mereka yakini terpelihara dari dosa menurut informasi sosok yang mereka yakini adalah Imam Mahdi. Ciri yang kedua, suka meletakkan batu di posisi sujud mereka. Mayoritas penganut Syiah juga kerap membawa batu atau tanah yang dikenal dengan nama At-Turbah Al-Husainiyah yang mereka letakkan di posisi sujud mereka. Ciri yang ketiga, berdikirnya menyebut nama Husain. Perlu diketahui, apabila mereka tidak berada di dekat orang lain, zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, akan tetapi menyebut nama Husain, Fatimah, atau keluarga Nabi yang lainnya. Ciri yang keempat,
Di bulan Ramadan, aliran Syiah memiliki keyakinan sama seperti orang Yahudi, yakni akan menunggu bintang-bintang tampak di langit, baru kemudian mereka menyantap hidangan berbuka puasa. Yang kelima, tidak melakukan sholat taraweh dan membaca Al-Quran. Mereka menganggap taraweh adalah bagian dari bid'ah. Kamu tidak akan mendapati penganut Syiah membaca Al-Quran. Hal ini sangat jarang terjadi. Mereka beranggapan Al-Quran yang sebenarnya berada di tangan Imam Mahdi, bukan Al-Quran yang ada saat ini. Ciri yang keenam, membolehkan untuk nikah mut'ah atau nikah kontrak. Biasanya mereka juga kerap kali meluncurkan misinya di perguruan tinggi atau di perkampungan untuk mempengaruhi para wanita-wanita muda agar mau melaksanakan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Mereka akan sangat semangat mendakwahi orang-orang tua yang memiliki putri dengan harapan anak-anak mereka juga menganut ajaran Syiah, sehingga mereka dengan leluasa melakukan jinah mut'ah dengan wanita tersebut meski tanpa seizin orang tuanya. Dan menurut laporan media lokal Baghdad, seorang pria dapat menikahi sebanyak mungkin perempuan sesuai keinginannya. Pria tersebut juga bisa menikahi seorang gadis selama setengah jam, dan setelah itu ia dapat meninggalkannya. Ciri yang ketujuh, mereka suka mandi menggunakan tanah Karbala. Mereka menganggap tanah Karbala memiliki kedudukan lebih mulia daripada tanah Makkah Al-Mukarramah, dan mereka melumuri sekujur tubuh mereka dengan tanah tersebut. Setiap tahunnya, perayaan ini dilakukan dengan aksi melukai diri mereka sendiri. Tindakan ini mereka anggap sebagai tindakan mulia untuk mengingat kematian Husain. Ciri yang kedelapan, mereka suka memakai songkok hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Yang kesembilan, pengikut Syiah jarang sholat berjamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu. Tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja dalam sehari semalam. Ciri yang ke-10, orang Syiah tidak akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum muslimin. Tetapi mereka dengan memukul kedua pahanya berkali-kali. Ciri yang ke-11, penganut Syiah banyak-banyak mengingat Ahlul Bait, seperti halnya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Dan mereka tidak menunjukkan penghormatan kepada sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman. Ciri yang ke-12, wanita atau perempuan pengikut Syiah senang untuk nikah mut'ah atau nikah kontrak untuk jangka waktu tertentu, baik dalam hitungan hari, bulan, ataupun tahun. Biasanya pada beberapa acara keagamaan, selain menggunakan pakaian hitam, wanita Syiah juga memakai ikat kepala bertulisan syiar Syiah. Sepintas tulisan itu tampak biasa saja, tapi ternyata memiliki makna seruan doa, misalnya Ya Ali, Ya Husain, Ya Fatimah. Ciri-ciri mereka sangat banyak selain yang kami sebutkan di atas tadi. Namun, cara yang paling praktis ialah dengan memperhatikan raut wajah mereka. Akan merah padam jika kita mencela Khomeini dan Sistani, tapi bila kita menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Hafsah atau sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegundahan di wajahnya. Ciri yang ke-13, kita tidak akan mendapati seorang penganut Syiah memegang dan membaca Al-Quran, kecuali sekali-kali.
Itu pun sebagai bentuk takiyah, kamuflase, karena Al-Quran yang benar menurut mereka yaitu Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi, bukan Al-Quran yang ada saat ini yang mereka tunggu kedatangannya. Nah, itulah ciri-ciri orang pengikut aliran Syiah. Semoga saja kita diberikan kejelian untuk memilih mana ajaran Islam yang benar dan mana ajaran Islam yang batil. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.